Iya, pemirsa, pemerintah menegaskan pengajuan dana kelurahan merupakan usulan dari wali kota dan pencairannya perlu mendapat persetujuan dari parlemen. Kita akan langsung membahasnya bersama dengan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sony Sumarsono yang sudah tersambung bersama kami melalui sambungan telepon. Selamat petang, Pak Sony. Ya, selamat petang kan ya. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami. Pak Sony, mungkin bisa dijelaskan usulan dana kelurahan ini kan dituding sebagai pencitraan jelang Pilpres 2019. Tapi kami ingin memastikan sekali lagi sebenarnya bagaimana asal-usul munculnya dana kelurahan ini. Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan dana kelurahan, karena tahun politik dituduh atau sebagai dana pencitraan itu sama sekali tidak benar. Karena proses mengenai dana kelurahan ini itu berawal dari 2 tahun yang lalu, ya, di mana melalui proses rapat-rapat baik di RDP di DPR maupun di DPD dan pertemuan rapat asosiasi perkotaan, mereka protes. Apa yang diprotes? Karena dana desa dengan 70-an triliun, ya saya kira, kok hanya desa, bagaimana dengan kelurahan? Nah, padahal di level bawah itu ada 2 satuan ya pemerintahan, yaitu kelurahan dan desa. Kalau desa itu otonom, kelurahan itu adalah aparat pemerintah ya, dipimpin oleh pemerintah. Tetapi masyarakatnya kan sama. Oleh karena itulah proses pembahasan dilakukan melalui berbagai pertemuan selama 2 tahun berujung pada pertemuan terakhir Ibu Airin 2 kali terakhir di Bogor dengan Bapak Presiden. Kembali aspirasi itu dicuatkan kembali sebagai rekomendasi dari Asosiasi Pemerintahan Kota. Dan kemudian saya kira sebagaimana kita ketahui Bapak Presiden tentu ya merespon secara positif, tetapi tidak akan dilakukan sebagaimana perlakuannya sama dengan dana desa, ya jumlahnya yang sebegitu. Jadi yang seperti apa? Ya, Pak Sumarsono, seperti apa lalu mekanismenya nanti? Apakah ini akan melalui undang-undang seperti dana desa atau peraturan pemerintah? Ya, anggarannya itu nanti diambilkan dari dana desa, bagaimana dijelaskan Ibu Mulyani, Menteri Keuangan, dari 70 itu ya, triliun, sebagainya itu diambil 3 triliun lah, karena begitu intinya. Dari itu dialokasikan melalui APBD di dana alokasi umum. Jadi mekanisme ini yang tidak atau berbeda dengan dana alokasi desa ya, lewat APBD di dana alokasi umum. Itu prinsipnya khusus difokuskan kepada daerah-daerah prioritas yang kapasitas fiskalnya memang kurang. Seperti misalnya, apakah ini juga nanti kelurahan DKI Jakarta diberikan? Saya kira mungkin tidak perlu kalau DKI Jakarta karena memang punya kapasitas fiskalnya lebih. Tapi dikhususkan kelurahan-kelurahan memang membutuhkan bantuan. Saya kira itu perbedaannya. Nah, selama ini kelurahan tidak pernah terbangun dengan dana khusus kecuali mengharapkan dari dana alokasi khusus yang tidak semua merata dan juga dana dari APBD sendiri, sehingga kemajuan kelurahan satu sangat lambat dibanding kemajuan dari desa-desa yang dibantu dengan dana desa. Demikian. Oke. Baik, alokasinya kira-kira berapa Pak per kelurahan? Sekarang ini kan ada sekitar 8.000 kelurahan. Itu bagaimana kemudian mengalokasikan berapa atau jumlah yang besarannya nanti akan dikucurkan per kelurahan? Ini belum sampai ke level itu, jadi levelnya baru pada political statement, ya respon dari Bapak Presiden dan juga usulan Ibu Mulyani, tapi totalnya dulu angkanya ya kira-kira lah 3 triliun, tinggal 3 triliun dibagi jumlah desa sekitar 8 ribuan, itu kan merata. Pertanyaan di bawah, apakah perlu merata atau prioritas kepada kelurahan-kelurahan yang memang membutuhkan? Kemungkinan besar dialokasikan kepada kelurahan-kelurahan yang memang sangat membutuhkan karena kapasitas fiskalnya sangat rendah sehingga tidak tertangani oleh pemerintah kota. Jadi saya kira mungkin selektif dan prioritas lah saya kira. Tapi kalau dibagi rata itu menjadi berbeda. Ini menjadi bagian yang akan dijabarkan nanti berikutnya setelah di rapat-rapat teknis. Demikian. Oke, dan nanti ini yang menentukan berarti akan di kementerian mana Pak Sumarsono? Ini Seleksinya masih belum ditunjuk, tapi di Kemendagri itu ada Ditjen Pemerintahan Desa dan mungkin di dalamnya juga kelurahan. Yang jelas ini kita lihat
teknis kita belum sampai ke sana. Yang jelas ini semua alokasinya akan masuk ke DAU. Sehingga penanggung jawab utama di lapangan adalah wali kota secara langsung. Cuma di pusatnya saya kira nanti kita lihat Kemendagri juga memang harus juga merasa bertanggung jawab untuk mengelola ini dengan sebaik-baiknya sebagai pembina, saya kira gitu. Baik, Pak Sumarsono, lalu bagaimana dengan peruntukannya? Apakah sama seperti dana desa untuk sarana dan prasarana atau seperti apa? Saya kira karena jumlahnya sangat kecil, namun demikian sekecil apapun juga lebih kepada stimulan untuk pembangunan sarana prasarana yang prioritas berdasarkan sebuah proses yang secara demokratis ya ditentukan oleh katakanlah lembaga masyarakat di kota itu. Jadi mekanismenya partisipatif, penggunaannya lebih kepada sarana prasarana perkotaan, terutama untuk mendukung lingkungan yang sehat dan produktif. Nah, konkretnya apa? Tentu akan ada panduan yang dikeluarkan khusus untuk mengelola dana kelurahan ini yang jumlahnya relatif tidak besar dibanding dengan dana desa. Saya kira gitu. Baik, terima kasih Pak Sumarsono telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat petang. Rencana pemerintah mengalokasikan dana kelurahan melalui dana alokasi umum menuai kritik. Ada yang tidak setuju asal dana yang dikucurkan. Ada pula yang beranggapan alokasi dana kelurahan demi kepentingan pemilu 2019. Nah, sejauh mana dana kelurahan diperlukan dan apa dampak politisnya? Inilah Prime Talk, politisasi dana kelurahan. Pemerintah membantah rencana alokasi dana kelurahan diselipkan unsur politis di tahun politik. Pemerintah bersikukuh dana kelurahan adalah permintaan kepala daerah agar tidak ada kesenjangan. Bagikan jelang pilpres atau ini? Lah ini kan mau bagi buat rakyat nggak boleh. Kalau bagi buat pengusaha yang kaya-kaya ya itu yang dilarang. Kalau bagi rakyat masa nggak boleh. Di undang-undang sendiri kan dana kelurahan itu nggak bisa bukan kuasa anggaran. Tapi gimana? Nah inilah yang sedang dipelajari, sedang dikaji. Seandainya nanti hasil rapat Ibu Menkyu dengan DPR misalnya disetujui, itu semata-mata hanya stimulan. Apakah 100 juta atau berapa? Jadi bukan sama dengan Jadi desa. tidak melakukan formulasi seperti alokasi dana desa yang ada formulanya berdasarkan jumlah penduduk. Meski sepakat dengan dana kelurahan yang berpayung hukum, namun pihak oposisi menyayangkan pembahasan dana kelurahan dilakukan jelang pemilu. Dana desa juga dinaikkan, dana kelurahan sekarang dimunculkan, berarti itu tidak ada dalam RAPBN yang diajukan oleh Bu Menteri Keuangan pada tanggal 16 Agustus yang lalu. Dan banyak dana-dana yang kemudian memang atau anggaran-anggaran yang kemudian menaik menjelang tahun 2019. Jadi harusnya dana itu semuanya dipentingkan. Dana kelurahan sangat penting, dana dinas sangat penting, dan karenanya harusnya itu diberikan payung hukum yang kuat semenjak tahun pertama menjadi presiden. Pernyataan yang dinilai wajar bila dilihat dari sudut pandang politik lawan di tahun pemilu. Dana itu ada dasar hukumnya, itu yang paling penting. Dan secara hukum tidak berpotensi untuk melanggar tidak berpotensi untuk melanggar proses kampanye, tidak berpotensi untuk melanggar undang-undang pemilu. Meski demikian, kritik oposisi dinilai tak berdasar. Mereka memakai urusan operasi plastik dengan isu penganiayaan palsu. Kenapa dianggap lebih keren? Kenapa tempes-tipes ATM yang tidak betul itu? Kenapa Ibu Liang bertengkar dengan suaminya dengan 100.000 tidak cukup beli apa-apa di Pekanbaru itu dianggap lebih keren dengan dibanding dana kelurahan? Ya kalau buat saya oposisi mengatakan itu pencitraan, ya kita ketawain saja gitu loh, karena memang tidak ada bahan gitu loh. Jadi menurut saya itu adalah bukan sesuatu yang agak aneh untuk pencitraan, tetapi itu memang adalah benteng kita bagaimana menangani persoalan-persoalan ekonomi dan sosial sekarang ini adalah dengan hal tersebut. Di sisi lain, pemerintah masih mengkaji payung hukum penggelontoran dana kelurahan dan mekanisme pemberian dana yang diperkirakan mencapai 70 triliun rupiah menunggu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Tim Liputan, Metro TV. Oke, sudah hadir bersama kami Mas Didi Irawadi, ini adalah Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Mas Yuna Farhan, peneliti Senior Research Institute for Social Economic Indonesia, dan Pak Syarif Al-Kadri, Sekretaris Fraksi Partai Nasdem dan anggota Badan Anggaran DPR. Bapak-bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Didi, Anda